sunrise ya di sana. Kalau apa sih terbayar. Gunung itu sebenarnya seru sih. Jadi ini disebut orang-orang tuh merbabu, tapi versi Medan ya. Keren. Aku ngambil rute jalur belakang. Jadi yang buang sampah lagi. Ya, berhasil ya, Pak? Berhasil. Thank you, bro. Nice. Ya, halo guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang udah jam 5.50 dan waktunya aku mau lihat sunrise. Jadi sebenarnya itu kan matahari ada mau kelihatan lah. Jadi aku mau naik ke atas, mau lihat matahari terbit. Jadi aku mau naik ke atas dulu, weh. Mana? Tada! Bingung aku mau naik dari mana, weh. Ternyata ada yang sini, tinggal salto-salton aja. Ini nggak kalau sendiri, weh. Oke, weh. Jadi akhirnya aku sampai ke atas puncak untuk menikmati sunrise. Dia masih di sana. Dan views awannya nampak sih. Dan ini masih subuh. Di sana lebih cantik views awannya. Cuman karena matahari terbit dari sana, jadi sunrise ada di sana. Kalau apa sih terbayar. Oke guys, jadi sekarang dari puncak ya kan. Cuman di sana viewsnya cantiknya, awan, sana gunung, dan di sana yang cantik, weh. Di sana viewsnya matahari terbit. Sekarang masih jam 6.15, mungkin sekitar 6.20 atau 25.30 gitu lah baru terbit. Di sana sunrise-nya gak apa-apa. Memang letih ya kan perjuangan kemarin, tapi ini loh dia. Ada keindahan yang menunggu kami di atas. Jadi di sini tuh rame orang. Oke guys, sekarang aku lagi di puncak, dimana puncak ini disebut-sebut orang Medan tuh merbabu, tapi versi Medan. Dan ekspektasinya sesuai sih dengan yang realita. Jadi di sana awan, dan di sana tuh sunrise, terbitnya matahari, weh. Cuman ini cantik nih. Yang mau lihat nih. Tuh nih. Ada pulauan tuh. Cantik nih, weh. Di Belawan nggak ada kayak gini, weh. Ini pulauan tuh, Bang. Hah? Sini aja sini. Cantik, weh. Dapat juga. Agak ke sini. Balik perjuangan yang capek, Lagi? ada keindahan yang menunggu. Jangan. Jadi ya seperti inilah keadaan di puncak, dan aku bersama bapak ini. Kalau Pak Kabut, guys. kabut, Cuma nggak apa-apa. Kita tunggu. di balik susah payah kita naik ada Kehasil lah. isi quotes. Sakit dahulu. Senang-senang dia. We are so happy. Jadi bagaimana Pak pengalaman naik ke kemari, Pak?
Wah gila anjir. But this means kalau bisa How- how- pindah. How about Pindah your tuh. experience from I this? feel so fucking tired and no problem because Wait. For the first, you introduce yourself. my name is Sam. Sam. Sama kita. I'm Brian. Paul Walker. Walker. The fucking firefucker. Sing it. Gila ya. So beautiful. Aduh. Pisan rice tutup ya Pak. Ya kayak gini lah be. Menikmati keindahan alam. Gunung itu sebenarnya seru sih. Memang capek. Tapi kan kembali lagi ke filosofi awal. Tujuannya gunung itu apa? Menikmati keindahan alam. Jadi filosofi dari naik gunung itu sebenarnya sama kayak kehidupan weh. Jadi kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ya kayak gitulah gunung. Makanya filosofi gunung itu sebenarnya berkaitan juga sama kehidupan sehari-hari. Dimana sehari-hari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin sampai kita tuh berhasil dari rasa sakit hingga menjadi bangkit. Ya gitulah weh. Kita mau lihat. Jadi nih kabutnya udah hilang dikit-dikit lah. Kita mau lihat keindahan alamnya. Kalian tengok nih. Tengok nih. Jadi ini disebut orang-orang tuh merbabu, tapi Persi Medan ya. Ya walaupun aku belum pernah ke Merbabu ya, aku cuman sekedar lihat-lihat dari TikTok. Tapi banyak yang bilang ini, ya kan Pak? Orang bilang ini Merbabu Persi Medan ya. Persi Sumut, Medan enggak ya? Ya salah. Ini banyak yang bilang Merbabu Persi Sumut. Di sana sunrise, ada awan, salju yang nggak ada. Oke guys, jadi menikmati waktu sendirian untuk menikmati alam dengan melihat sejenak, aku rasa sudah cukup. Bapak ini juga dia menikmati kesendiriannya, menikmati alam. Oke, sharing-sharing sih lebih bagus ya. Jadi Pak, selama Bapak amati, apa yang Bapak dapat? Suatu hal yang indah dan besar itu memang harus diperjuangkan. Kalau kita cuma nunggu hasil atau nunggu datang, Tapi kebanyakan orang Pak kan selalu ngelihat hasilnya dulu Pak. Gimana menurut Bapak tuh untuk menyadari orang setiap proses itu pasti ada. Tapi kebanyakan orang ngelihat hasilnya Pak. mungkin orang tuh belum pernah ngedapetin atau ngerasain hasil nikmatnya jerih payah. Sesuatu yang susah kita dapat, ketika tuh kita udah dapat tuh rasanya lebih wah daripada hal yang Iya. gampang kita dapat. Ada memiliki rasa bangga ketersendirian Bangga, gitu. betul. Apalagi kita capai dengan diri sendiri. Tapi aku salut Pak sama sapi sama lembu di sini Pak. Nah, ya. Ya, yang kayak aku bilang tadi, kalau hidup sekedar hidup, sapi di situ pun hidup gitu. Kalau sekedar makan, Sapi pun makan, makan. tapi apa? Ya lah sapi itu. Dia dari kandang di bawah tuh, gue cari makan dia naik dulu ke gunung, naik ke gunung baru makan di gunung, rumput-rumput di gunung. Dan itu tiap hari. Dan itu tiap hari. Artinya apa? Ya mereka ya hewan
butuh perjuangan gitu. Yang nggak memiliki akal. Nggak memiliki akal aja butuh perjuangan untuk ngisi perut. Padahal di bawah-bawah sana lebih banyak lagi rumput-rumput yang lebat. Nah. Oke guys, jadi sekarang aku mau jalan pulang. Udah jam-jam 10-an juga kan. Jadi ikuti terusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ini aku bakalan jalan turun. Bang, luar ya bang. Subscribe YouTube aku. Oke, ikuti aku mau jalan pulang. Tadi kami naik jalan beda karena kami nggak ada yang pernah kemari. Jadi salah jalan. Ini cepat habis. Sampai bawah. Mau di pesawat lah. Kapal laut. Kapal laut. Saudara. Budi manusia ya kan. Jangan Sugiono anjir. Budiono. Sugiono anjir. Ambil marga ya. Pulang kita ya pak. Marga Jepang. Pulang kita Bre. Pulang kita. Srigar. Bapak ini nggak ada masuknya cuma di awalnya dia bapak ini. Srigar. Hei, hei. Iya. Wih, kalian tahu nih pemandangan ini. Keren anjir. Keren. Oke, jadi seperti biasa aku ngambil rute jalur belakang. Jalur belakang. Jadi aku yang nge-backup, tidak apa-apa yang di depan aku yang nge-backup. Oke guys, jadi seperti biasa ini jalan turun, cuman lebih enak sih. Kami pertama kali naik tadi di malam tuh salah jalan karena kami semua baru pertama kali, jadi kami nggak tahu rute. Pas pulangnya ada mendingan dan bawaan juga udah ringan. Ini sumpah we cantik kali we, serius aku. Mesti. Cantik kali nih ya. Tapi dari hal ini ada pelajaran yang aku dapat ya. Jika kalian di atas bukit atau ketinggian, kalian ngelihat manusia itu kecil, kayak semut gitu. Jadi artinya apa? Kesimpulannya apa? Kita nih manusia nggak ada apa-apanya gitu mata Tuhan. Sebatas kita melihat semut loh. Jadi buat manusia-manusia ini apa sih yang disombongkan gitu, ngerasa hebat, ngerasa tinggi, padahal kalau kita ngeliat dari atas ini manusia yang di bawah nih kecil kali, serius loh. Ya kan Pak? Jadi itulah kalian, cobalah janganlah kalian ngerasa tinggi, gak ada apa-apanya gitu, dipijak mati. Aduh, kayak kalian pijak semut, suka-suka kalian pijak mati. Kayak gitulah. Aku bukannya menasihati, tapi nih cuman mengingatkan gitu bahwa aku yang di sini ngeliat manusia yang di sana jadi jong gak kelihatan walaupun ada orang. Kalian tahu titik? Bentar dong. Titik. Kalian tahu titik, kalian buat di kertas titik lebih kecil dari titik itu, dilihat. Nah, kalian tengok nih pemandangan, kalian tengok nih yang di depan aku nih. Cantik loh nih. Kalian tengok sendiri. Indah.
Tapi yang jadi pertanyaan aku tuh, dalam ayat Al-Quran tuh gunung-gunung tuh kan berjalan gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan aku tuh, gunung berjalan tuh definisi artinya tuh kayak mana gitu. Karena setiap tahun, puluhan tahun, kita tetap temui di titik yang sama gitu, nggak berpindah. Makanya maksud aku tuh pengen tahu artinya apa dimaksud gunung yang berjalan. Dan satu lagi, di balik perjuangan naik ke atas itu kita nggak kalah loh sama lembu. Di bukit ini aja banyak lembu yang ngedaki. Nah, kalau kita mikir sekedar hidup, lembu tuh hidup. Kalau kita mikir sekedar makan, lembu makan. Tapi artinya apa? Lembu yang nggak memiliki akal dan pikiran, dia tahu cara berproses, dia tahu gimana cari makan. Dia harus mendaki gunung, mendaki bukit untuk cari makan. Padahal di bawah sana tuh banyak rumput-rumput yang lebih lebat, tapi dia memilih buat naik gunung untuk cari makan. Dan itu tiap hari dilakuin sama lembu, dimana lembu adalah hewan yang nggak memiliki akal pikiran, kalah sama manusia yang memiliki akal pikiran tapi tahunya memikirkan hasil, tanpa tahunya ada proses, tanpa tahunya ada perjuangan untuk mendapatkan hasil itu. I love you. Let's see. Guys, di sini banyak bebatuan. Kalau menurut yang kulihat, bukit ini hasil dari gunung yang meletus sih, dari sekian tahun lamanya, ratusan tahun atau miliaran tahun. Karena batu-batunya ini kulihat batu-batu vulkanik gitu, batu dari abu vulkanik yang membeku. Dan ini enggak 1, 2, 3, enggak banyak. Cuman kalaulah memang ini real bukit dari hasil letusan gunung gitu kan, pertanyaan tanahnya ini dari mana gitu ya kan Pak? Apa ke bawah angin ya Pak? Hah? Ini aku sendiri. It's turun dan pulang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ikuti terusnya gimana. Jangan skip video ini. Oke guys, jadi aku mau lanjut perjalanan ke bawah lagi, dikit lagi sih. Udah nampak sih pemukimannya. Tapi yang aku heran ya, ada orang buang sampah botol minuman di sini. Dia naik gunung, katanya mapala, manusia pencinta alam. Tapi ngerusak alam, ngebuang sampah sembarangan di alam. Buang botol di sini, misalnya ya
tanggung jawab gitu, minum gitu, tapi udah kalau udah kosong jangan dibuang sembarangan. Gitu kan? Ya maksudnya ya memang udah nggak berarti kan, udah nggak ada air nih, tapi setidaknya ya tanggung jawab lah, jaga lingkungan. Katanya manusia pencinta alam tapi buang sembarangan, buang sampah sembarangan. Sebenarnya walaupun nggak berarti bisa jadi buat hiburan sih. Contoh nih turun ya kan, la 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 la. Sesimpel itu hidup loh, saya enjoy itu sih buat dinikmatin. Oke guys, jadi dia ada yang buang sampah lagi sekarang nih, betul ya. Ada katanya pencinta alam tapi buang botol sembarangan, ngerti ya? Cinta alam tapi rusak alam, buang sampah sembarangan di alam. Bang, tak kemana nih SDM rendah nih. Oh, santai. Jadi kaki bapak nih sakit pak, kaki bapak nih sakit, tulangnya tergeser ya pak, tempurung ya, tempurung dengkulnya tuh geser ya, bisa. Jadi setiap melangkah kakinya ngilu. Sanggup bapak kan paksa kan? Maksud aku Memang harus terpaksa. iya, maksud aku bapak paksa biar enak di posko. Jadi di posko telentang kan aja langsung gitu. Karena kalau lama di sini kan lebih susah. Kawan yang punya capek atau dia sakit, kan kawan nih kalau yang kayak support. Karena kalau dibiarin sendiri ya fatal juga ya pak. Ada apa-apa jatuh, nyasar. Itu baru kawan namanya. Nah tujuan di teman itu bukan sekedar ngawasin tapi nge-support. Karena kalau dibiarin sendiri yang ada jadi malas. Sini pak. Rosot tuh. Aduh. Sini pegang. Oke, dikit lagi pak. Mau dari situ apa di sini? Gas. Tuan. Oke, mantap. Oke guys, jadi jalanan bawah udah deket, udah nampak pemukimannya tuh. Kok di bawah pak, seger nih pak, minum es pak. Hah? Aku baru jatuh tadi deh, kebes di tangan. Nah, yang terbanting kanan. Jadi buat kalian cara mendaki itu ada dua, satu atau turun. Cara turun ada dua, bisa turun ya bapak ini jalan mundur, atau bisa kayak aku. Oish, start gue.
Ntar Pak, di kiri ada jalan Pak. Sana lah ya. Merosot Pak, bisa Bapak merosot? Hah? Bisa. Gak bisa? Nanti duluan turun. Udah nggak apa-apa. Enggak, jagain keril aku belum jatuh. Guys, jadi ini aku mau turun buat nge-backup carrier bapak ini. Jadi bapak ini mau ngelempar carrier atas. Allah Akbar. Bisa Pak? Bisa. Jadi dilempar dia carrier. Hah? Panas pantat. Oh. Aduh. Oke, nice. Thank you, bro. Oke guys, akhirnya kami berhasil keluar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan, kawasan hutan negara dilarang membakar hutan. Ancaman paling lama 15 tahun. Jadi boleh mapala jangan rusak alam. Pertama hutan-hutan yang dilindungin. Ya berhasil ya Pak. Hasil. Thank you, bro. Nice. Next time kita nge-trip lagi. Aduh. Jadi kami udah berhasil, tinggal ini jalan lurus udah ke posko. Jadi tinggal jalan lurus aja nih. Posko. Oke. Thank you buat kawan-kawan semua yang udah subscribe, like, comment, and share. Terutama yang nonton sampai habis. Thank you. Jangan lupa di share. Yang belum di subscribe jangan lupa subscribe. See you guys.